Timnas Indonesia versus Jepang Vibes Eropa, Timnas Jepang waspadai Indonesia. Kemenangan 7-0 Jepang atas Cina seolah jadi bukti kalau tim Samurai Biru adalah tim terkuat di grup C. Dan memang harus diakui kalau dari sisi kedalaman skuad ataupun pengalaman Jepang memang layak jadi unggulan pertama di grup neraka ini. Meskipun begitu, Jepang sendiri tampaknya tidak terlalu peduli dengan segala anggapan yang ada. Bagi mereka fokusnya adalah bisa meraih poin maksimal di setiap pertandingan. Memang jika dilihat dari sisi pemetaan skuad secara ranking Indonesia adalah yang terendah. Tapi faktanya jika usia hanyalah angka, maka peringkat FIFA pun juga sekedar angka semata. Karena terbukti Bahrain bisa ngalahin Australia di kandang sendiri dan Indonesia bisa menahan Arab di kandang sendiri juga. Sedangkan Cina ya emang bapuk sih. Tapi dari semua itu penyerang Jepang Takumi Minamino mengakui jika laga melawan Indonesia adalah laga yang paling dinantikan olehnya maupun rekan-rekannya. Apalagi setelah Indonesia berhasil menambah kekuatan baru dalam diri Miss Silgers dan Elian Rinders yang mungkin akan diikuti gerbong berikutnya. Pastilah membuat laga Indonesia versus Jepang menjadi duel Asia dengan Vibes Eropa mengingat 90% pemain Jepang adalah mereka yang main di Eropa. Jepang secara luar biasa sukses menghajar Cina dengan skor telak 7-0. Yang mana itu cukup menyakiti hati fans Cina dan membuat senang fans Indonesia. Pasalnya, Cina yang selama ini ngata-ngatain Indonesia yang terlemah sampai katanya bakal dibantai Arab, nyatanya justru mereka sendiri yang kena gepret. Indonesia sukses menahan imbang pasukan Roberto Mancini 1-1 di Jeddah. Memang udah umum terjadi kalau laga pertama pasti berjalan alot dan penuh kejutan, tapi ya enggak 7-0 juga kali. Nah, bagi Jepang sendiri meskipun menang besar namun tetap saja mereka tampak masih belum puas. Karena pastinya mereka ingin level lawan yang benar-benar menang, bukan sombong, tapi itu adalah cara Jepang untuk sebisa mungkin menjaga level mereka agar tetap di level yang diinginkan. Dan uniknya, laga melawan Indonesia justru menjadi laga yang paling dinanti oleh punggawa Samurai Biru. Ya, menurut Takumi Minamino, kalau timnas Indonesia benar-benar akan tampil dengan skuad yang jauh lebih kuat, lebih siap dari sebelumnya ketika main lawan mereka. Hal itu lantaran ia tahu kalau kemungkinan besar di bulan November nanti Indonesia akan tampil dengan kekuatan yang lebih baru dengan masuknya Miss Hilks dan Elian Rinders. Kemudian Minamino juga meyakini kalau pasti Indonesia masih akan terus menambah pemain lagi agar skuad mereka lebih kuat. Maka dari itu wajar jika ia dan rekan-rekan lainnya sangat excited menantikan laga versus Indonesia daripada laga melawan tim lain. Sebab kalau melawan tim selain Indonesia sedikit banyak pemain Jepang udah paham gimana cara mereka main. Tapi kalau melawan Indonesia itu akan jadi sesuatu yang baru dan dipastikan laga akan berjalan ketat. Indonesia tampak menakutkan dan mereka tampil apik di partai pertama. Sebagai negara mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola. Ujar Minamino. Pengakuan menyedihkan striker Arab Saudi usai penaltinya digagalkan Paes. Puji habis Martin Paes, begini pengakuan jujur striker Arab Saudi Salim Al-Dawsari usai tendangan penaltinya berhasil digagalkan Martin Paes. Kiper Indonesia itu memiliki ketenangan yang luar biasa. Kami tahu dia baru saja menjalani debut, tapi itu bukan halangan baginya Martin Paes untuk membuat kejutan. Ujar Salim Al-Dawsari pasca laga. Sementara itu berikut adalah hasil pertandingan antara Timnas Indonesia versus Arab Saudi di matchday pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat.
Di babak pertama, Shin Tae-yong menerapkan formasi 3-5-2 dengan memplot Martin Paes sebagai kiper utama sekaligus jadi debutnya bersama timnas Indonesia. Untuk mengawal kiper berusia 26 tahun milik FC Dallas itu, tim memasang trio Rizky Ridho, Jay Izzas, dan Calvin Verdong sebagai 3 bek sejajar. Sementara Sandy Walsh dan Nathan Chow di plot wingback ikut membantu lini tengah yang diisi Ivar Jenner, Tom Haye, dan Witan Sulaman. Sementara 2 pemain depan diisi Ragnar Orat Mangun dan Rafael Struijk. Stadion dipenuhi supporter kedua kubu laga pun dimulai dengan Arab Saudi yang mengambil alih permainan lebih awal. Pada menit 5, Paes melakukan aksi yang membuat jantung berdenyut dengan gocekannya di dalam kotak penalti yang berhasil mengelabui lawan. Sampai menginjak menit 10, kedua tim masih meraba-raba permainannya masing-masing, namun Arab Saudi masih mendominasi jalannya laga. Sementara timnas Indonesia sesekali mengandalkan serangan balik dan beberapa kali merepotkan pertahanan tuan rumah. Indonesia melakukan pressing dengan baik hingga Arab Saudi sulit mengembangkan permainan, namun tekanan Indonesia juga belum mampu menembus lini belakang Green Falcons hingga menit ke-15. Pada menit ke-19, tekanan Indonesia akhirnya berbuah gol. Indonesia masih menebar ancaman selepas unggul, Ragnar mencoba lewat tendangan jarak jauh. Bola tapi lemah hingga mudah diamankan oleh Alawais. Arab Saudi mencoba merespon dari tendangan Mohamed Kano. Tembakan Kano belum mengancam gawang Martin Paes, kombinasi Rafael Struijk dan Witan dari sisi kanan merepotkan lini belakang Arab Saudi. Sambaran bola Witan bisa diamankan Alawais. Namun serangan mendadak Arab Saudi justru berbuah gol pada menit ke-43. Tembakan Musab Al-Juwair yang membentuk Calvin Verdong mengecoh Paes skor 1-1 menutup babak pertama. Dan sampai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya, laga skor masih sama imbang 1-1. Indonesia menempati posisi ketiga dengan mengoleksi 1 poin.